Halo semuanya, saya Zalfa, mahasiswi semester 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari kelas I dengan NIM 111125038. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa baku. Sebelumnya, apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang digunakan secara resmi, terutama dalam tulisan dan situasi formal. Bahasa ini mengikuti aturan tata bahasa dan ejaan yang benar, serta diajarkan di sekolah. Bahasa baku sering dipakai dalam dokumen resmi, buku, media massa, dunia pendidikan, dan acara formal. Di beberapa negara, bahasa baku juga disebut sebagai bahasa tulis atau bahasa sastra. Sebaliknya, bahasa tidak baku adalah kata atau kalimat yang cara penulisan atau pengucapannya tidak sesuai dengan aturan bahasa yang benar. Biasanya, kata ini muncul karena pengaruh logat daerah atau dari bahasa asing yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri kata baku sendiri itu ada 3. Yang pertama, sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD, seperti penulisan kata yang benar, penggunaan tanda baca yang tepat, dan penempatan huruf kapital yang sesuai. Yang kedua, umumnya digunakan dalam dokumen resmi, pendidikan, dan media massa. Kata baku biasanya dipakai dalam dokumen resmi seperti surat, laporan, dan tulisan ilmiah. Di sekolah, kata baku diajarkan sebagai bentuk bahasa yang benar. Media massa juga memakai kata baku agar informasi yang disampaikan terlihat jelas, terpercaya, dan profesional. Dan yang terakhir, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau slang. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa gaul yang sering dipakai dalam sehari-hari. Tujuannya agar bahasa tetap sama dan jelas saat digunakan dalam situasi resmi. Kata baku juga mengikuti aturan bahasa Indonesia yang berlaku di seluruh negara. Sama seperti kata baku, kata tidak baku juga memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, kata tidak baku tidak mengikuti aturan ejaan yang benar menurut EYD. Penulisan huruf, tanda baca, atau huruf kapitalnya sering tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Yang kedua, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, chat, media sosial, atau situasi santai. Orang biasanya memakai kata yang lebih mudah dan akrab meskipun tidak sesuai dengan aturan bahasa baku. Dan yang terakhir, kata tidak baku seringkali dipengaruhi oleh dialek atau bahasa daerah, serta istilah slang yang populer di kalangan tertentu. Hal ini membuat kata tidak baku bisa sangat bervariasi tergantung pada daerah dan komunitas yang menggunakannya. Dengan kita menggunakan bahasa baku, kita dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, maupun di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manfaatnya yang pertama, melestarikan bahasa nasional. Dengan memakai bahasa baku, kita turut menjaga identitas bangsa dan kaidah bahasa agar tidak rusak oleh perubahan makna atau bentuk yang terlalu jauh. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bahasa yang baik dan benar membantu agar masyarakat tetap mengenali bahasa Indonesia asli sebagai bagian dari kebanggaan nasional. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan berbahasa. Penggunaan kosakata baku serta pelafalan dan penulisan yang tepat membuat seseorang lebih mahir berbahasa dan menyampaikan maksud secara jelas. Yang keempat, mempermudah komunikasi. Karena bahasa baku bisa diterima dan dikenali secara luas oleh mereka yang berbeda suku atau latar belakang. Penggunaan bahasa ini mempermudah komunikasi antar individu. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri. Seseorang yang mampu menggunakan bahasa baku dipandang lebih elegan, berwibawa, dan berbeda, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Selanjutnya, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari dan menggunakan bahasa baku? Dengan menggunakan bahasa baku, kita dapat menjaga identitas dan persatuan bangsa. Bahasa Indonesia yang baku mencerminkan ciri khas dan kepribadian bangsa. Bahasa baku menjadi alat komunikasi yang sama bagi masyarakat dari berbagai suku dan daerah. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang cerdas, santun, dan berwibawa. Menggunakan bahasa baku dianggap lebih sopan, terdidik, dan berwibawa. Dan yang ketiga, membuat komunikasi lebih efektif dan mudah dipahami. Bahasa baku menghindari kekeliruan makna karena mengikuti aturan tata bahasa dan ejaan yang benar. Yang terakhir, menjadi dasar dalam pendidikan dan kehidupan profesional. Diajarkan di sekolah agar siswa yang memahami struktur dan tata bahasa yang benar. Contohnya yang pertama ada apotek dan apotik. Apotek adalah bentuk ejaan yang sesuai dengan EYD, sedangkan apotik tidak sesuai dengan EYD. Apotek adalah tempat menjual dan kadang juga membuat atau meramu obat-obatan. Contoh yang kedua, tolong ambilkan buku itu dan tolong ambilin buku itu. Kata baku yang benar adalah ambilkan, sedangkan ambilin merupakan bentuk lisan informal. Nafa, bantuin ibu siapin meja makan ya. Iya bu, aku bentar lagi bantu. Ini adalah contoh kalimat yang tidak baku. Kalimat yang bakunya adalah, Nafa, tolong bantu ibu menyiapkan meja makan ya. Baik ibu, saya akan segera membantu.
Sebenarnya, bahasa tidak baku masih wajar di dalam lingkungan keluarga, tetapi dalam situasi resmi, bentuk baku lebih tepat. Kesimpulannya dari semua yang sudah saya bahas, bahasa baku dan tidak baku memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa baku digunakan pada situasi resmi karena mengikuti kaidah bahasa yang benar serta menunjukkan sikap sopan, terdidik, dan profesional. Sementara bahasa tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan santai yang bersifat akrab dan informal. Dengan memahami perbedaannya, kita dapat menggunakan bahasa secara tepat sesuai konteks, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan tetap menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa semuanya.